Kamu adalah seseorang yang menganut ilmu rawa rontek. Lalu apa hubungannya kamu ada di dalam mobil saya? Si orang ini jasadnya dikuburkan seperti layaknya kita manusia biasa yang tidak menganut ilmu rawa rontek, Mas. Gitu. Jadi dia bangkit menjadi jasad hidup untuk minta tolong agar jasadnya ini jangan dikuburkan seperti itu, Mas Taufik. Aduh, Mas Taufik. Aduh, kita nggak usah melanjutkan penelusuran, Mas Taufik. Karena perasaan saya nggak enak. Kamu dari tadi lihat kan gelagat saya itu mencurigakan. Tadi Mas Taufik kan bilang ke saya, Mbak Fani, kenapa Mbak Fani seperti orang gelisah? Ya teman-teman, karena ini saya merasakan ada sesuatu yang aneh, Mas Taufik. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh dan membawa saya itu untuk ke arah pulang gitu, Mas Taufik. Tidak melanjutkan penelusuran ini. Ada apa ya, Mas Taufik? Memang ya, amit sewu ya teman-teman, di Bulan Suro ini memang banyak hal-hal yang kadang itu di luar kendali kita loh, Mas Taufik. Seperti itu. Ini saya lagi penelusuran, tiba-tiba hawanya berubah menjadi gelisah, teman-teman. Seperti ada yang membisiki saya untuk pulang saja gitu, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, iya, makanya ini kan ada dua jalan nih, Mas Taufik. Kan kelihatan dua arah nih, ke sana sama ke sana ya, kanan kiri. Nah ini saya bingung, ini kita mau sebelah mana? Soalnya, ini juga jalan nih, Mas Taufik. Tuh kan? Nah ini kita tersesat apa bukan, Mas? Astagfirullahaladzim. Iya, ini perasaan saya nggak enak, Mas Taufik. Seperti ada sesuatu yang tidak beres ini, Mas. Duh, Mas Taufik, ini kita pilih mana, Mas, jalannya? Bentar, saya pilih dulu ya, Mas ya. Cap, cip, cup, kembang, kucup. Pilih mana yang mau dicup. Sini, Mas Taufik. Semoga tidak tersesat ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik. Aduh, ini kan Mas Taufik, ada yang membisiki saya, Mas. Kalau menurut Mas Taufik, apa sih yang akan terjadi, Mas Taufik? Mas Taufik kan udah pintar. Apa menurut Mas Taufik? Kalau menurut saya ini ada yang membisiki saya suruh pulang. Tapi apa? Itu tuh mobil kan di situ tadi ya, Mas ya? Iya. 200 meteran paling nggak ada ya, Mas. Menurut Mas Taufik apa ini? Mas Taufik kan udah pintar. Pastinya ada sosok yang nggak suka kita di sini, Mas. Jadi membuat gangguan gitu ya. Sebentar ya, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Bukan, Mas Taufik, ini bukan seperti yang kamu bicarakan tadi. Ini seperti astagfirullahaladzim. Dengar, Mas, itu seperti suara gong bukan, Mas? Lonceng, ya? Iya, lonceng. Mas Taufik dengar tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini seperti ada yang mau menghadang kita malah, Mas Taufik. Tapi dia tidak mengganggu kita, Mas. Maksudnya bukan seperti yang Mas Taufik bilang tadi, mau mengganggu penelusuran kita, Mas. Justru dia itu seperti ingin bersilaturahmi gitu, Mas. Ingin menunjukkan dirinya kepada kita, Mas Taufik. Tapi mana ya, Mas? Astagfirullahaladzim. Saya tanya guru saya dulu ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya tadi diiringi suara lonceng ya, Mas ya. Lonceng kan tadi sekitar bunyi 2 kali ya, Mas. Bentar, saya tanya guru saya dulu.
2 kali ya Mas tadi ya? Allah Akbar Mas Taufik. Bunyi lonceng tadi Mas, itu kata guru saya itu pertanda makhluk goib yang mau bertemu dengan kamu sudah ada di depan mata. Jadi itu tandanya Mas Taufik. Seperti alarmnya gitu Mas. Itu menunjukkan sudah ada di depan kita. Tapi mana Mas Taufik? Tapi ini ada yang seperti ada yang membisiki saya suruh ke arah pulang. Atau kita dengarkan apa yang menghantui isi kepala saya Mas ya. Kita ikutin aja ya Mas ya. Mari Mas Taufik. Berarti kita ke arah pulang ke sana ya Mas ya. Oh, ternyata jalannya ini sama Mas Taufik. Cuma tadi bercabang. Waduh, ini karena malam ya Mas Taufik ya. Jadi seperti ada 2 jalan yang sama teman-teman. Saya pikir berbeda. Ayo Mas Taufik. Aduh Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit banget. Ayo Mas. Ayo kita cepat pulang. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik. Astagfirullahaladzim, mukanya nggak kelihatan Mas. Allahu Akbar. Siapa dia Mas? Astagfirullahaladzim. Mas bergerak Mas. Mari. Mari Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Waduh. Mas Taufik. Sepertinya dia jasad yang bangkit kembali Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mukanya Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa ada di mobil saya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik dari sini Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini jasad Mas Taufik yang sudah bangkit dan dia hidup kembali. Kenapa kamu hidup kembali? Dan kenapa kamu berdiri di sini, duduk di sini? Astagfirullahaladzim. Di bagian dada terbuka Mas Taufik, merah, berlumuran darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Kamu adalah seseorang yang menganut ilmu rawa rontek. Lalu apa hubungannya kamu ada di dalam mobil saya? Hah? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi kamu meminta tolong bahwa jasad kamu ini salah menguburkannya. Astagfirullahaladzim. Jadi, oh ya saya maksud Mas Taufik. Jadi jasad kamu itu dikuburkan layaknya jenazah-jenazah pada umumnya. Padahal dia adalah penganut ilmu rawa rontek, Mas Taufik. Jadi dia itu harusnya kan dikubur digantung dalam kondisi menggantung lah ibaratnya. Kayak video saya waktu itu sama Om Janim. Tapi si orang ini jasadnya dikuburkan seperti layaknya kita manusia biasa yang tidak menganut ilmu rawa rontek Mas. Gitu, jadi dia bangkit menjadi jasad hidup untuk minta tolong agar jasadnya ini jangan dikuburkan seperti itu Mas Taufik. Padahal ilmu rawa rontek itu kebal akan semuanya Mas Taufik. Kalau kita potong tangannya, putus, itu akan menyatu kembali. Tapi kenapa ini berlumuran darah? Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Jadi dia itu ada perkelahian dengan seorang yang kita tidak perlu tahu. Intinya penganut ilmu rawa rontek Mas Taufik itu kalau darahnya
kalau darahnya menyentuh lemah, menyentuh tanah, teman-teman, maksud saya itu tidak mati, teman-teman. Kalau misal darah, misalnya dia tuh dipotong tangannya, tapi darahnya menyentuh tanah, itu orangnya bakal meninggal. Nah, si orang ini nih, waktu berkelahi sama lawannya, darahnya itu tidak menyentuh tanah, teman-teman. Jadi terenggutlah nyawanya, Mas Taufik, seperti itu. Mungkin ada pembacokan di bagian muka dengan leher, makanya seperti inilah wujudnya, teman-teman. Di bagian muka itu hancur, dan di bagian dada itu seperti mengeluarkan darah terus ya, Mas Taufik. Mungkin karena darahnya tidak menyentuh tanah waktu itu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ingin jasad kamu dikuburkan secara digantung. Kamu tidak mau dikuburkan selayaknya jenazah pada umumnya. Oh, tapi kenapa harus di mobil ini kamu bersinggah? Oh, jadi sebenarnya ini area makam, Mas Taufik. Iya. Jadi di sini tuh area jalan untuk menuju ke pemakaman. Jadi tidak ada satu orang pun yang melintas di tempat ini kecuali saya. Jadi kamu minta tolong ke saya itu karena itu. Oh, pantas tadi ya, Mas ya. Kita papasan dengan mobil ambulan ya, Mas. Oh, jadi ini adalah jalan menuju ke pemakaman. Nah, bentar, saya agak lupa, Mas Taufik. Soalnya udah lama. Mas Taufik waktu itu nggak ikut ya? Oh iya benar, Mas. Dia berbentuk pocong, tapi itu menggantung di pohon. Iya, iya saya ingat, Mas. Dan mukanya pun menyeramkan, Mas Taufik. Tapi tidak berlumuran darah seperti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Taufik, saya ingat. Menggantung di atas pohon, tapi memang mukanya sedikit menyeramkan, tapi tidak berlumuran darah seperti ini. Iya, benar-benar menggantung, Mas Taufik. Oh, jadi yang kamu inginkan hanya itu. Waduh, berarti kamu dimakamkan di area sini. Kalau tidak digantungkan saat kamu, apa yang akan terjadi? Oh, iya. Ini pun menjawab pertanyaan saya dengan nada yang pelan, teman-teman. Karena mungkin di bagian leher ada sayatan ya, Mas ya. Karena itu mengeluarkan darah terus. Oh, jadi kalau jasadnya itu menyentuh tanah, dia itu akan hidup kembali, Mas Taufik. Ya benar, makanya dia tuh ingin digantung. Seperti itu. Kan gak mungkin kalau kayak gini hidup terus ya, Mas Taufik. Kan serem ya, Mas. Oh, baik. Berarti kamu dimakamkan di area sini saja. Berarti ini saya harus ngabarin siapa dong untuk membenarkan jasad kamu yang mau digantungkan. Astagfirullahaladzim. Cukup saya dengan Mas Taufik. Waduh, kita tidak bisa ya, Mas ya. Karena memang kita keterbatasan tenaga, atau mungkin kita panggil tim. Karena memang ini jauh dari permukiman. Baik, Mas Taufik, nanti kamu kabarin Om Janim ya, dengan Mas Deva untuk membantu kita. Karena mereka sedang penelusuran di area sebelah timur. Nanti kalian pulangnya pasti bareng kita di Lamongan yang di sana kan? Nah, itu sebelum ke Lamongan harus memeriksa dulu ya. Nanti kamu kabarin ya. Paling saya bisa membantu seperti itu. Ini digantungkan di tempat mana nih? Terserah. Astagfirullahaladzim. Jadi, selama saya baru datang, kamu sudah di sini. Berarti waktu saya masuk ke hutan jati tersebut, kamu sudah ada nangkring di sini. Astagfirullahaladzim. Pantes, Mas Taufik, saya merasa gelisah dan ada yang membisiki saya untuk menuju ke arah pulang. Ternyata ada sebuah jasad yang hidup kembali untuk minta tolong. Gitu, teman-teman. Perasaan tadi saya tuh nggak enak, perasaan saya tadi untuk kayak kembali gitu. Karena ada kamu di sini. Astagfirullahaladzim.
Jadi kalau menyentuh tanah memang nggak bisa Mas Taufik, dia hidup kembali, memang iya benar. Dulu Om Jani pun pernah bilang seperti itu. Kalau ilmu rawa rontek kok jasadnya menyentuh tanah, dia akan hidup kembali Mas. Ya, saya akan meminta pertolongan kepada teman saya, yang penting kamu sabar. Saya mau tanya satu permintaan lagi sebelum saya ngabarin teman saya. Dari mana kamu menganut ilmu rawa rontek? Dari siapa? Dari mbah buyut kamu yang dulu pernah hidup di zaman penjajahan Belanda. Dulu nenek kamu, dulu kakek kamu pernah ditebas lehernya oleh para penjajah Belanda, tapi tidak mati karena memiliki ilmu rawa rontek. Jadi kamu sekarang menganutnya. Oh, seperti itu Mas Taufik. Baik, baik. Saya akan segera hubungin teman saya. Dan ini mungkin saya akan tutup dulu teman-teman. Gak mungkin kita nyalain kamera sampai menunggu Mas Indra dan Om Janim itu datang. Karena itu memakan waktu ya teman-teman. Nanti baterai kameranya habis, malah kita nggak bisa ngasih tahu hal yang selanjutnya akan kita lakukan ya teman-teman. Mungkin ini akan saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi seperti inilah teman-teman kisah dari penganut ilmu rawa rontek. Kalian bisa ambil sendirilah sisi positif dan negatifnya teman-teman. Kalian kan sama seperti saya manusia biasa, kalian bisa menilai lah ibaratnya teman-teman. Ini kan saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Apa-apa Mas.